Salam Pancasila, salam penegakan hukum. Wah, ada yang lagi rame nih di media sosial mengenai TikTokers bernama Oklin, si wanita penjilat es krim. Nah, yang bikin gaduh, netizen menganggap konten tersebut telah menistakan suatu agama tertentu. Nah, bagaimana sih tanggapan Rumah Pancasila terhadap konten tersebut? Sahabat Rumah Pancasila, pasal mengenai penistaan dan juga penodaan agama itu sebenarnya sudah diatur di dalam pasal 156A huruf A KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara, di mana unsur-unsur di dalam pasal 156A huruf A KUHP ini adalah barang siapa yang dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Jadi kalau kita merangkai satu persatu unsur-unsur yang ada di dalam pasal 156A huruf A KUHP ini, yang pertama adalah perbuatan di dalam pasal ini harus dilakukan di muka umum. Di muka umum itu artinya pada suatu tempat yang orang lain atau halayak ramai ataupun masyarakat itu dapat melihatnya. Misal di jalan, di bioskop, di ruang kerja, di taman, itu adalah termaksud di muka umum. Jadi kalau dia dilakukan di dalam kamar itu tidak bisa dikenakan di dalam pasal 156A. Yang kalau kita lihat memang konten tersebut dilakukan di jalan umum. Kemudian yang kedua di sini adalah melakukan perbuatan yang pada pokoknya merupakan suatu penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Nah, mengenai perbuatan penodaan ini sendiri itu tidak ada atau tidak didefinisikan secara eksplisit di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tetapi kami sudah melihat dari jurisprudensi putusan-putusan yang menjatuhkan pidana terhadap pasal 156A KUHP, di mana penodaan agama di sini adalah sesuatu hal atau perbuatan yang menyerang simbol-simbol keagamaan yang dianut di Indonesia. Simbol-simbol keagamaan itu seperti misal kalau di dalam agama Islam ada nabi, ada kitab, kemudian ada tempat ibadah. Dan di dalam video ini yang kalau kita melihat masyarakat mempermasalahkan simbol-simbol keagamaan oleh si pelaku adalah dengan jilbab yang dikenakannya, tetapi dia melakukan sesuatu hal yang tidak menurut etis. Masyarakat tidak etis dan tidak sesuai dengan nilai-nilai keagamaan yang dianutnya, seperti itu. Nah, tentang apakah atau sampai mana batasan tentang penodaan agama memang tidak dicantumkan atau diatur secara eksplisit di dalam KUHP, karena hal tersebut merupakan penafsiran hakim sebagai orang yang akan memutus perkara tersebut apabila memang perkara tersebut sampai di pengadilan. Tetapi meskipun demikian, siapapun yang merasa dirugikan dan merasa tercemar akibat perbuatan seseorang tersebut yang dianggap menista atau menodai agama itu dapat melakukan pelaporan dengan menggunakan pasal tersebut, karena sifatnya ketentuan pasal 156A ini adalah delik formil, jadi tidak perlu adanya suatu kerugian yang nyata terlebih dahulu untuk dapat dilakukan pelaporan terhadap pasal 156A KUHP ini. Sehingga meskipun ketentuan mengenai unsur penodaan atau penistaan agama tersebut tidak didefinisikan secara lebih eksplisit lagi di dalam KUHP, namun oleh karena masyarakat di sini menilai itu sebagai suatu tindakan-tindakan yang dianggap melanggar nilai-nilai kesusilaan, nilai-nilai kebudayaan, dan juga nilai-nilai keagamaan yang ada di masyarakat, maka hal tersebut dapat termaksud pelanggaran ketentuan pasal 156A. Karena pada dasarnya hukum itu berasal dari masyarakat tentang bagaimana yang baik dan juga bagaimana yang benar di dalam masyarakat. Itu tadi penjelasan dari Rumah Pancasila, semoga dapat menginformasi dan mengedukasi sahabat Rumah Pancasila. Dan untuk sahabat Rumah Pancasila, jangan lupa selalu buka mata, buka telinga, dan buka hati. Salam Pancasila, salam penegakan hukum.